Yang saya hormati dan yang saya cintai Ustadzuna Al-Ustadz Faizin beserta seluruh keluarganya, para habaib, wabil khusus Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'bud, dan seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah Rabbana. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang alhamdulillah meluangkan waktu untuk mengundang saya di tempat ini. Satu kehormatan bagi Al-Fajir. Mudah-mudahan panitia dan seluruh tim pengadaan Maulid Akbar pada malam hari ini Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik kepada mereka semua. Alhamdulillah, kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkira, meskipun hanya ucapan kecil dari lisan kita. Ucapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang maha pemurah, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha memberikan segala pemberian kepada kita selaku hamba yang lemah, hamba yang tanpa daya, hamba yang tanpa upaya, telah ditakdirkan dengan takdirnya. Ucapan kecil ini akan menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang hambanya Allah, dan menunjukkan bahwa kita ini bersyukur kehadirat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya, meskipun dari lisan-lisan kecil, walaupun ikhlas maupun tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan ganti yang berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam tentunya kita selaku umat yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan merasa yakin bahwa baginda Nabi Muhammad kelak akan menyelamatkan kita, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih kita umatnya. Maka kita limpahkan, kita haturkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca pula Allah berkehendak menyelamatkan kita dengan syafaatnya Rasulullah. Kemudian meletakkan di dalam hati kita perasaan cinta rindu yang lebih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, para habaib, rangkaian acara sudah dilalui dari pembacaan rotib ataupun diawali dengan kirab dan lain sebagainya, sampai ada pembacaan rotib dan pembacaan maulid serta qasidah-qasidah yang Masya Allah, meskipun Al-Fakir tadi duduk di sana tapi kedengaran. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Acara dalam memperingati kelahiran Rasulullah, memperingati kelahiran wujudnya baginda Nabi yang mulia, wujudnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita yakini, kita selaku umat yang percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita, kita yakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus melihat, memandang umat yang menjalankan peringatan-peringatan semacam ini, membuat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia dan bangga, bahagia kepada seluruh umatnya, bangga di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangga di hadapan para anbiya wal mursalin yang lainnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Lebih-lebih ya ikhwani, terhin ana baca Masya Allah 1.000.000 sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ana pikirkan ini 1.000.000 sholawat itu berapa tahun atau berapa hari? Mungkinkah satu malam, kalau tidak orang-orang yang hatinya ta'alluq dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu salawat saja kita tahu
Dan kita tahu sudah banyak berapa ulama, berapa kiai, berapa habaib yang menjelaskan bagaimana fadilahnya membaca salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 juta lebih-lebih. Allah yubarik Nabi hadhihi salat. Amin ya rabbal. Ikhwani, di penghujung Rabiul Awal, di penghujung Rabiul Awal, sebentar lagi Rabiul Awal akan lewat daripada kita. Kita tahu banyak penceramah yang menjelaskan, kita berbahagia, kita berbangga dengan kehadiran baginda Nabi yang mulia. Tidak usah jauh-jauh. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan sebagai manusia karena adanya baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu bahkan kita untuk ikut bergembira. Alhamdulillah, tahaddusan bi ni'matillah. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk wujud kita ikut bahagia. Bahagia karena apa? Karena memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak yang menceritakan tentang kisahnya Abu Lahab yang diperingankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikut bergembira. Bergembira karena apa? Karena adanya wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat sekalian alam. Alam dunia maupun alam manapun juga, rahmat di alam dunia, rahmat di alam kubur kelak, rahmat di alam barzakh kelak, maupun rahmat di alam yaumil ba'thi dan rahmat di yaumil qiyamah. Bahkan rahmatan nanti kalau hari-hari kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ikhwani, satu wujud kegembiraan ini akan mendapatkan nilai plus pada hati kita. Dengan apa? Dengan cinta dengan baginda Nabi yang mulia. Tumbuhnya rasa cinta dengan Rasulullah. Sekarang ini banyak orang-orang yang sengaja mengurangi kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang sengaja menghalangi agar orang tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi kita berusaha. Alhamdulillah, kita berusaha. Ada yang mengadakan maulid selama 30 hari, ada yang mengadakan maulid selama 40 hari. Untuk apa? Untuk mengajak tumbuh kembali rasa cinta dengan Rasulullah. Dialah manusia yang pantas untuk dicinta. Dialah manusia yang pantas untuk dirindu. Sebab apa? Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat seluruh umat.
Bahkan para anbiya wal mursalin nanti di yaumil qiyamah disebutkan di dalam sebuah kitab, mereka umat akan datang dengan para anbiya wal mursalin, tapi mereka menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita. Ada seseorang laki-laki di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dia telah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tersebut mendapati dirinya tergolong daripada orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal keburukannya lebih berat daripada amal kebajikan. Fabaka, maka laki-laki tersebut menangis dengan tangisan, memikirkan bagaimana azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, memikirkan bagaimana malaikat-malaikat zabaniyah yang siap untuk menyeretnya, memikirkan bagaimana cambuk-cambuk para malaikat yang siap mencambuknya. Laki-laki tersebut menangis dengan tangisan yang keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala hal, menanyakan kepada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, apa yang terjadi dengan laki-laki tersebut dan siapakah laki-laki yang tersebut?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah salah satu daripada umatnya baginda Nabi-Mu yang mulia, umatnya dari kekasih-Mu Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan dia memiliki beban dan dosa yang sangat banyak, sehingga timbangan dosanya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Dan dia pantas mendapatkan murka-Mu ya Allah, dia pantas mendapatkan api neraka-Mu ya Allah. Ketika malaikat Jibril mengatakan seperti itu dan laki-laki tersebut mendengar, tambah menangis dia. Maka Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mentakdirkan segala hal, dan Allah yang Maha menentukan dengan ketentuan dan kehendaknya, mengatakan kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, sampaikan pada dirinya, laki-laki tersebut, bahwa aku sudah mengampuninya, karena aku, Allah Subhanahu wa taala, takut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sibuk menyelamatkan umatnya di neraka-Ku akan lari ke sini dan meminta kepadaku, sedang aku telah mengampuni seluruh umatnya." Laki-laki tersebut mendengar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala terhadap Jibril, tambah menangis, tambah keras. Subhanallah, 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 ya al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik ke atas mimbarnya Allah. Dan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana laha." Aku yang akan menanggungnya ya Allah. Aku yang akan menanggungnya ya Allah. Seberat apapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, maka aku Muhammad bin Abdullah yang akan menanggungnya. Tambah kencang tangisan laki-laki itu. Dan apa yang dikatakan? Aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya, dan ia tergolong daripada orang-orang yang berkumpul dengan kaummu yang engkau selamatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang menunjukkan kasih dan belas kasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini menunjukkan bahwa kita ini sayang sama Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Maka jangan sampai kendur, jangan sampai kendor lagi, jangan sampai turun lagi. Kalau perlu kita tambahkan, dan kita tambahkan. Kita sebarkan rasa cinta kita dengan sesama.
Kita sebarkan dengan teman-teman kita akan rasa cinta kita kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Sebab yang akan mempersatukan kita semua dengan cinta kepada Rasulullah. Dan salah satu daripada hikmah adanya maulid dan kumpul bersama ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, mengangkat dosa kita, sebagaimana yang diucapkan dalam qaulnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam gasidahnya Masyi kama majma' maulid. Tidak ada kumpulan seperti kumpulannya maulid Jalil Qurub yang menghilangkan segala kesumpekan. Dal waqt yal asi idza batatub. Pada waktu ini wahai orang-orang yang bermaksiat, kamu cepat-cepat bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu maulid seperti ini. Yang dikatakan oleh Al-Habib Ali. Karena itu banyak dari ulama-ulama kita memberikan contoh sesuai berpegangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min rasulin dari seorang utusan illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izinnya Allah. Kemudian dilanjutkan wa id zalamu anfusahum, dan apabila mereka umat baginda Nabi Muhammad zalamu telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan, dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari, tandanya telah berbuat zalim dengan dirinya sendiri. Idzalamu anfusahum, jauhkan, datang kepada engkau wahai Muhammad, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wastaghfirullahu rasul, dan engkau utusan tersebut memintakan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La wajadullaha tawwaban rahimah. Niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat dan Maha kasih terhadap hamba-hambanya yang mau datang. Karena itu alhamdulillah tadi mahal dia, masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul innal musiina qad ja'u bias. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita minta di hadapan Allah akan dosa-dosa kita yang banyak, yang numpuk, yang sudah banyak sekali. Dengan berkahnya kumpulnya kita mengharap cintanya baginda Nabi, Allah menghapuskan dosa kita, Allah mengangkat dosa kita, sehingga kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul maulid. Kalau ingin cinta kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah tiru mereka para ulama yang sudah mengajarkan rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tiru mereka, contoh mereka bagaimana perjuangan mereka di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Tidak gampang. Bukan hanya ucapan sholawat saja yang kita baca, tapi perjuangan juga dikeluarkan. Ngajak teman, ngajak saudara, ngadakan maulid, buka ini, buka ini. Mereka para ulama sudah mengajarkan. Lihat bagaimana Al-Habib Ali. Al-Habib Ali sudah memberikan contoh. Kalau engkau kepingin tahu kebenaran, dan puncaknya dari kebenaran adalah Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum dari juga hai susaru warahu. Ketahuilah kebenaran dari orang-orang yang benar, bukan dari sesuatu yang tidak benar, dari orang-orang yang jelas.
Wasluk ma'ahum, dan berjalanlah engkau di samping mereka, di belakang mereka, jangan sampai lepas. Siapa mereka? Para habaib, para ulama yang mereka sudah berpegangan talinya dan sanadnya langsung kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka akan menuntun jalan kita sampai jalan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekuatan keyakinan kita akan tambah bertambah. Dan cintanya kita kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin naik. Dari mahabbah sampai syauq. Sampai tadi yang diucapkan oleh pembawa acara kita. Syauqi ila daril syauq sudah. Bukan mahabbah lagi, syauq. Rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai syauq dengan rindu dengan Nabi, lihat bagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Maulid Ad-Dibai. Alam taraha wa qad maddat khutaha, di dalam salatullahi taksyakum, salatullahi kif malahat kawakib. Alam tara, apakah kamu tidak melihat dia seekor unta yang sudah mengencangkan larinya, melebarkan langkah-langkahnya untuk mencapai kekediaman baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah, karena rindu dengan Rasulullah. Dan ketika unta itu berlari, unta itu sambil menangis rindu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kita bisa merasakan rindu? Lihat Al-Imam Busiri, begitu dia merindu dengan Rasulullah, nangis air mata. Bukan karena tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi takut adanya perpisahan dengan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk pulang, sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar menangis dan mengatakan, saya kepingin ketemu dengan Rasulullah. 1 menit berpisah dengan Rasulullah rasanya berat hati ini. Karena itu, kalau sudah kita pupuk rasa cinta, kita akan muncul rasa rindu. Saya selalu mengatakan sama jamaah, sama teman-teman, sama guru ashabna yang ada di Magelang, Al-Fakir dari Magelang, alhamdulillah. Kadang orang itu menganggap cinta itu ya cuman begini-begini aja, yang penting seperti ini. Ketahuilah, cinta itu ada macamnya. Ada masa pacaran, ada masa pernikahan, dan ada masa telah memiliki anak serta telah memiliki cucu. Ada masa pacaran, ada masa pernikahan, dan ada masa telah memiliki anak serta memiliki cucu. Kita ini sampai yang mana? Kalau pacaran bisa sambung putus, putus sambung. Kadang sekarang cinta, besok sudah lupa. Ini sambung putus, sambung. Alhamdulillah malam ini sambung, besok pagi putus. Sudah kumpul di pasar, sudah ini, sudah lupa, putus. Malamnya ba'dal isya sambung lagi. Hatinya betul-betul lagi. Paginya putus lagi. Bahkan kalau perlu paginya main gafle, main remi. Malamnya maulid lagi, putus sambung putus. Ada cinta pacaran. Kalau sudah nikah, cintanya ta'alluq, mau dinikah betul-betul dengan baginda Nabi yang mulia, betul-betul untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lainnya. Pernikahan untuk dirinya, dia cinta dengan Rasulullah, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk dirinya, agar dirinya diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mendapatkan pelukan dari baginda Nabi yang mulia. Tapi kalau sudah punya anak, cintanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya, untuk orang lain, untuk siapa yang ada di hadapannya, untuk siapa yang menjadi temannya. Ini yang sudah menjadi punya anak. Kita dengan Rasulullah sampai mana? Mudah-mudahan kita tergolong daripada yang ketiga, yang terunggul. Dan ini sudah memasuki tahap syauq, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu alhamdulillah tahaddusan bi nikmatillah. Sekali lagi saya mengatakan tahaddusan bi nikmatillah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat yang berlebihan kepada kita semua. Amin. Al-Fakir ngarang satu syair waktu itu kita lagi maulid bersama, subhanallah kepingin ngarang syair, kita nggak ngarang syair. Mungkin antum semua sudah tahu syairnya ya Asigal Mustafa. Syairnya ya Asigal. Kita sekarang hai pecinta Mustafa. Hai pecinta Mustafa. Orang yang sudah cinta dengan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan satu sama lain. Kita bisa merasakan satu sama lain. Lebih-lebih kalau kita lagi maulid bersama-sama, kita bisa merasakan ya Rabb, seakan-akan Rasulullah hadir di hadapan kita. Ya Allah, seakan-akan, bukan seakan-akan lagi. Kalau sudah cinta dan rindu dengan Rasulullah, meyakini bahwa Rasulullah ada di depannya. Karena itu dia selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad tidak putus-putusnya. Karena yakin bahwa Rasulullah ada di depannya. Bagaimana tidak? Dia langsung membaca salawatnya nggak main-main. Ikhwani wa akhwati yang kita lihat zaman sekarang ini al-afu. Banyak haula yaqul nahna fil maulid ma'an nabi, nahna fil maulid ma'an nabi, ma'annahum yajlisuna fima bainahum wa yatakallamun wa yadhakun. Wa yaqul anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qaddamuhu wa huwa yatayaqqan bidzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa كيف هذا يا الحدث صحيح على لسانه أو على قلبه أظن من لسانه فقط حل الأناس كلهم يظنون أنه من أولياء يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه فقط هذا العفو أنا باللغة العربية biar yang tidak paham tidak apa-apa. Paham tuh? Tidak paham tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Lihat bagaimana cintanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya pada zamannya. Sampai-sampai Al-Habib Ali beliau mengatakan, ya Allah, apabila dadaku ini dibelah, maka terdapat tulisan Muhammad. Itu saya Al-Fakir dengar sendiri langsung dari Al-Habib Anis. Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dan dikumpulkan dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan kebanyakan orang yang menyatakan cinta dengan baginda Nabi yang mulia akan secara perlahan-lahan mengikuti akhlaknya baginda Rasul. Bukankah kita sering membaca di dalam Maulid hadal Maulid simtuduran antum tagraun, kalian semua membaca walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awrat kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaq. Antum tagraun, kalian semua membaca dan kalian mengetahui artinya. Serta ditambah lagi tausiah-tausiah dari para ulama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Lakin aktsaruna, ada yang perlu kita perbaiki sedikit. Untuk apa? Ayo tumbuhkan rasa cinta agar kita bisa mencintai dan dengan sesungguhnya dan suri mencontoh suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit. Kalau kita sudah cinta dengan Rasulullah, kalau kita sudah rindu dengan Rasulullah, nafas kita ini semuanya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Harapan hati kita untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Kita bisa merasakan, ya Allah, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama dengan kita, apa yang kita minta? Tidak ingin minta apapun, tidak perlu kita minta apapun. Kita ingin bersolawat di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bersolawat di depan engkau.
Saya nggak mau minta surga, saya nggak mau minta apapun, saya hanya ingin membaca sholawat di depan Engkau ya Rasulullah. Keridhoannya Rasulullah SAW adalah kita membaca sholawat kepada beliau dan Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sudah ridho, tentunya Allah ridho. Apabila Rasulullah SAW sudah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diminta Rasulullah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang diminta oleh Rasulullah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan. Lihat bagaimana ceritanya, Masya Allah, Rasulullah Muhammad, cerita cinta, kecintaan batang kurma kepada Rasulullah, kecintaan batang kurma kepada Rasulullah. Yang mana batang kurma tersebut ketika ditebang kemudian dikeringkan dan dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW, menangis. Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya merehab Masjid Nabawi, batang itu menangis. Karena apa? Dahulunya dibuat bersandar oleh Rasulullah SAW. Kurma tersebut menangis dan tangisannya melebihi tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menghampiri, kemudian menyentuh batang kurma tersebut dan menghembusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau, pilih mana engkau, aku tumbuhkan lagi di Madinah ini atau tumbuh nanti di Mekah, di akhirat, yang mana nanti akan tumbuh buah-buahmu dan dimakan oleh orang-orang soleh. Dan Rasulullah mendekatkan telinganya. Setelah itu beliau mengatakan, pohon kurma ini memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itulah cinta, itulah syauq kepada Rasulullah. Itulah cinta, itulah syauq kepada Rasulullah. Dan kita selaku umatnya, seperti perihal seperti ini wajib kita amalkan setiap hari. Tidak boleh tidak, kita terus sanjung, kita terus puji Rasulullah SAW. Iskal, sampai kita memujinya Rasulullah jangan setengah-setengah. Kalau ada yang merendahkan Rasulullah, jangan diam. Kalau diam, berarti kamu tidak cinta dengan Rasulullah. Jangan diam. Kalau ada yang merendahkan Rasulullah, jangan diam. Kalau diam, berarti kamu tidak cinta dengan Rasulullah. Bangun, tumbuhkan betul-betul rasa cinta dengan Rasulullah. Wujudkan, ini loh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ini loh, tak diam. Karena itu namanya cinta, namanya rindu dengan Rasulullah. Dan insya Allah pantas mendapatkan syafaat. Ada yang mengatakan isfa'lana, tapi dirinya belum pantas mendapatkan syafaat. Ayo pantaskan diri. Jangan sampai kita membuat malu Rasulullah SAW. Kita minta isfa'lana, tapi kita menjalankan maksiat ketika kita diajak maulid-maulid ini. Kathir. Kita pantaskan diri kita. Tiru guru-guru kita. Tiru para habaib. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amre ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Ada yang mengatakan kitabullah wa sunnati, ada yang mengatakan wa sunnati, ada yang mengatakan kitabullah wa itrati. Kalau jika dikumpulkan, maka akan terjadi bahwa itrahnya Rasulullah yang berpegangan dengan sunnahnya Rasulullah. Itrahnya Rasulullah yang berpegangan dengan sunnahnya Rasulullah. Pegangi. Guru-guru kita, para habaib kita, pegangi mereka, contoh mereka, ambil suri tauladan dari mereka, hingga engkau mendapatkan kerinduan yang hakiki kepada baginda Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan hakiki kepada baginda Nabi Muhammad. Dan kita terus memuji Rasulullah Muhammad,
dari lisan kecil kita sampai kapanpun kita puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana seluruh para ulama-ulama zaman dahulu yang selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu mungkin banyak ulama-ulama, zaman sekarang harus tumbuh pencetus-pencetus kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu bisa, siapapun mereka itu bisa. Yang berilmu maupun yang tidak berilmu, yang penting di dalam hatinya ada cinta dengan Rasulullah, mengikuti guru-guru yang mulia, insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang setinggi-tingginya. Ya Badaratin, contoh kecil. Alhamdulillah tahadutsan bi nikmatillah, sekali lagi. Karangan saya juga memuji Rasulullah. Hai rembulan yang muncul dengan sempurna. Apa yang diungkapkan para pujangga. Ada pujian kepada Rasulullah. Bukunya Anda kumpulkan dalam Al-Yahya. Walhamdulillah tahadutsan bi nikmatillah. Kita sedikit menulis sejarahnya Rasulullah berbahasa Indonesia. Kalau jamaah kita, teman kita, sahabat kita yang ada di Jawa Tengah menyebut maulid bahasa Indonesia. Maulid tapi pakai bahasa, sebab ada mahagiamnya pun pakai bahasa Indonesia, doanya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, habaibna al-karim di Jawa Tengah banyak yang sudah membaca. Itu semuanya pujian. Yang ana harap hanya satu, Rasulullah bisa memandang kita semua dengan senyumnya. Rasulullah bisa memandang kita semua dengan bangganya. Hada ummati. Itulah keinginan kita. Ini umatku, fulan bin fulan. Kemudian